Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sarapan pagi sudah disiapkan. Mari kita nikmati 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus-Mu menolong kami, hingga kami dapat melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya akan ambil dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita baca pasal 14 dari Yohanes sampai 16 itu, bagaimana kita akan mengetahui apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. 4 hal yang Roh Kudus kerjakan bagi kita. Ini secara personal atau pribadi lepas pribadi, setiap orang yang percaya kepadanya. Ada 4 hal yang Tuhan kerjakan dalam pribadi setiap kita. Yang pertama ialah Roh Kudus menjadikan kita hidup baru di dalam Kristus. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi hidup baru bukan karena engkau usahamu, hasil pekerjaanmu, tapi karena roh yang dianugerahkan oleh Bapa kepada kita. Dan Roh Kudus akan menjadikan kita hidup baru di dalam Dia. Saya, saudara, kita semuanya yang percaya kepada Kristus harus menikmati hidup baru di dalam Dia. Artinya kita tidak lagi berbuat hal-hal yang bertentangan dengan Allah, atau hidup dalam daging kita, hidup dalam nafsu kita, hidup dalam keserakahan kita, hidup dalam hawa nafsu kita. Tidak, tetapi kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah bahwa Roh Kudus menjadikan kita seperti Kristus. Jadi kalau ada orang memulai dengan roh, dia harus lalu diakhiri dengan roh, itu sesuatu yang fatal. Sebagaimana Galatia 3 ayat 3. Tapi Yesus mau seperti Dia. Roh mau mengerjakan dalam kehidupan kita ini. Setiap pribadi yang percaya, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia akan mengerjakan seluruh kehidupan kita agar seperti Kristus. Jadi dalam tindakan, dalam perkataan, dalam apa yang kita pikirkan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi seperti Kristus itu berarti kita mengikuti teladan Kristus. Saya, saudara, kita semuanya harus hidup seperti Kristus. Memang tidak mudah. Itu sebabnya Bapa memberikan kita kuasa Roh Kudusnya bagi kita, supaya Bapa dimuliakan. Yang ketiga, Alkitab katakan, sebelumnya saya berpantun dulu, hidup baru di dalam Yesus karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa hidup taat kepada Yesus karena kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi yang ketiga ialah bahwa karena Roh Kudus itu kita menjadi kuat, ya, di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Jadi iman kita bisa kuat karena kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memantapkan iman kita, yang membuat kita bisa yakin terhadap segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Roh Kudus akan membantu kita. Yang keempat ialah intim. Jadi Roh Kudus itu membawa kita kepada keintiman dengan Bapa di surga. Barang siapa mengikatkan diri dengan rohnya, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi keintiman kita dengan Bapa membawa sebuah hal yang sangat luar biasa. Kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu akan menyertai. Hubungan kita akan diperbarui terus menerus, dan kita akan terus mencintai Tuhan. Sebagaimana kita memiliki keintiman, suami istri memiliki keintiman karena terus bertemu, demikianlah kita bertemu dengan Bapa di surga di dalam doa-doa kita. Pantun yang kedua ialah Yesus
meminta kepada kita agar memiliki iman yang teguh. Walau hidup menderita, karena kuasa Allah kita tetap teguh. Haleluya! Jadi keintiman kita membawa kita untuk melakukan sesuatu yang jauh dan luar biasa. Dan ingatlah ya, 4 hal ini yang Tuhan Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terus Engkau mengerjakan keempat hal ini dalam hidup kami, sehingga kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini, dalam rangka sama seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Amin.